Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Ainul Hayati, guru PABP di SMK Negeri 1 Majalaya. Pada kesempatan ini akan memaparkan sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah kami terhadap siswa yang berhubungan dengan akhlak. Adapun deskripsi permasalahannya adalah problematika akhlak siswa di sekolah SMK Negeri 1 Majalaya. Masalahnya yang masih banyak itu adalah tentang perilaku atau akhlak siswa yang akhlak yang kurang baik atau akhlak yang buruk. Nah, hal ini akan menjadi permasalahan bagi lingkungan sekolah, kemudian keluarga dan masyarakat. Pembinaan akhlak siswa SMK Negeri 1 Majalaya ini harus lebih memperhatikan lagi untuk menciptakan siswa yang berakhlakul karimah, terutama mereka itu bagaimana sikap ketika menghadapi orang tua, guru di sekolah, kemudian masyarakat banyak. Akhlak mulia yang ringan di tengah-tengah masyarakat ini, atau di tengah-tengah siswa dalam perkembangan anak ini, ya. Ini sering sekali dipengaruhi oleh pertama adanya perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian perkembangan teknologi yang semakin canggih dan berkembangnya masyarakat, sehingga hal-hal ini yang sangat mempengaruhi dalam pembinaan akhlak. Proses pembinaan akhlak ini begitu pula di SMK Negeri 1 Majalaya banyak memiliki kekurangan, terutama para ibu dan bapak guru, kemudian sarana dan prasarana, kemudian adanya komunikasi dengan guru BK dan orang tua ini masih kurang. Kemudian banyak pula orang tua yang masih kurang peduli terhadap siswanya. Hanya dia itu umpamanya memperhatikan anaknya berangkat ke sekolah, cukup itu saja, tidak mau tahu anaknya itu seperti apa karakter yang sebenarnya. Ini kita menanamkan kebiasaan-kebiasaan anak itu umpamanya di dalam kehidupan sehari-hari, umpamanya dari salam terhadap bapak ibu guru ketika dia bertemu dengan siapapun itu, selalu mengucapkan salam. Kemudian adanya rasa hormat kepada kami, kemudian nanti bisa juga diterapkan karena sudah jadi terbiasa. Ini akan jadi kebiasaan dimanapun mereka berada, gitu ya. Nah, dilihat dari deskripsi permasalahan ini, maka kami bisa menyimpulkan bahwa pertama yang mempengaruhi akhlak siswa itu adalah faktor keluarga itu sendiri, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapat oleh anak. Nah, itulah yang akan mempengaruhi akhlak anak pada zaman sekarang. Kemudian faktor penyebabnya adalah pertama, insting, yaitu suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi anak itu akan refleks melakukan sesuatu tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan apa yang akan terjadi ke depannya.
Nah, kedua, pola dasar atau bawaan. Pola dasar atau bawaan ini adalah perkembangan kejiwaan. Perkembangan kejiwaan umpamanya ini yang sangat berkaitan dengan faktor atau masalah keturunan, di mana tempatnya orang membawa turunan, ya, membawa turunan dengan berbeda-beda sifat yang bersamaan, kemudian seperti bentuk tubuh, kemudian panca indera, perasaan, akal, dan kehendak. Nah, dengan sifat-sifat manusia yang diturunkan ini dengan yang berbeda-beda menyebabkan munculnya tingkah laku yang berbeda pula. Faktor yang ketiga itu adalah lingkungan, di mana lingkungan ini juga turut menjadi problem dalam pembentukan kepribadian anak. Nah, hal ini disebabkan karena lingkungan, umpamanya di sekolah, kemudian di lingkungan keluarga. Nah, ini akan menyebabkan siswa mudahnya untuk mudahnya siswa itu untuk berbuat hal-hal umpamanya yang kurang baik, contohnya di lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah kita itu dikelilingi oleh rumah penduduk, otomatis anak itu umpamanya dia kebiasaannya itu sudah merokok, sehingga mereka itu nggak bisa ditahan-tahan seharian berada di sekolah mulai dari jam 7 umpamanya sampai jam 4 sore. Kalau anak itu yang sudah tidak bertahan, akhirnya kadang dia bisa melompat ke benteng untuk merokok di luar sana dan lain sebagainya. Ini karena faktor lingkungan juga. Tetapi kalau misalnya sekolahnya kita jauh dari lingkungan atau warga, mungkin anak-anak itu kami tidak akan kecolongan. Umpamanya gini, anak bisa keluar itu dengan berbagai macam alasan mereka itu. Alasannya itu, ini dan lain sebagainya. Sehingga kami itu nggak bisa menahan mereka. Akhirnya mereka merokok di luar. Nah, itu. Kemudian lingkungan pergaulan juga, ini di sekitar sekolah tergolong sangat bebas. Nah, itu. Nah, ini juga menyebabkan siswa itu kadang-kadang terpengaruh gitu ya. Nah, yang keempat, kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus dikerjakan. Nah, ini contohnya misalnya seseorang itu siswa yang suka membolos. Nah, itu dari rumah dia berangkat datang ke sekolah, umpamanya hanya cukup sampai pintu gerbang, dia balik lagi, kemudian suka terlambat, siswa yang suka merusak dan lain-lain sebagainya. Nah, hal ini akan terus berjalan dan berulang-ulang terus siswa itu melakukan. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan bagi siswa itu. Nah, kemudian ini siswa yang dari rumahnya itu tiap hari berangkat ke sekolah, tetapi banyak diantaranya mereka itu tidak masuk. Jadi cukup sampai dia kembali entah kemana, tapi orang tua kan tidak tahu. Orang tuanya tahunya siswa itu sampai di sekolah, kemudian mengikuti KBM atau kegiatan belajar mengajar. Nah, sekarang adapun alternatif solusinya adalah pertama, menegur dan mengingatkan siswa apabila mereka memperlihatkan sikap yang tidak baik. Nah, itu ya.
Kemudian contohnya yang hal kecil, umpamanya masih banyak siswa itu yang tidak sadar diri, buang sampah di mana saja, kemudian membiarkan sampah berserakan, kemudian berteriak umpamanya saat memanggil temannya dengan tidak punya etika, dia dengan memakai bahasa yang kurang baik umpamanya, kemudian dia tidak pernah mengucapkan salam sapa terhadap kami atau siapapun yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, menugaskan umpamanya di sini menugaskan para wakasek dengan guru BK untuk menangani siswa yang melakukan tindakan kurang baik itu atau melanggar peraturan, umpamanya sampai merusak fasilitas sekolah. Kemudian menyiapkan sarana olahraga sebagai wadah bagi siswa untuk menyalurkan mereka itu agar mereka itu lupa gitu dengan hal-hal yang negatifnya itu, karena difasilitasi dengan sarana olahraga tuh. Kemudian menyita seluruh handphone siswa saat proses belajar mengajar. Kemudian setiap mulai dan mengakhiri pembelajaran ini dalam satu hari, siswa dibiasakan dengan membaca dan mulai dan mengakhiri belajar itu dengan tambahan minimal mereka itu menghafal 3 surat pendek dalam satu hari. Kemudian penjadwalan kelas dan siswa yang akan misalnya azan duhur setiap harinya itu siapa, dan pemeliharaan kelas. Yang terakhir, bagaimana caranya pemeliharaan kelas itu agar selalu bersih, nyaman, sehingga anak itu betah tinggal di kelas, kemudian kondusif dalam belajar. Itu barangkali alternatif solusi. Adapun hasil pemecahan masalahnya itu, pertama, terciptanya siswa yang berakhlakul karimah, dimulai dari peraturan-peraturan atau tata tertib yang berada di sekolah, kemudian solusi yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Setidaknya siswa mulai dari keterpaksaan akan timbul menjadi suatu kebiasaan dan nantinya akan menyadarkan dirinya sendiri dengan senantiasa ini dilakukan pendekatan dan diberi pemahaman terhadap mereka. Mungkin dengan hal-hal ini akan adanya perubahan-perubahan akhlak dalam siswa, terutama untuk merubah akhlak yang jelek itu menjadi akhlak yang lebih baik. Adapun sumber rujukan itu kami dari guru BK, kemudian para wali kelas, siswa ini yang bersangkutan, dan juga tidak lupa kepada seluruh orang tua dan kader sekolah yang semuanya ini, yang dalam arti mengikuti jalannya terjadinya kegiatan proses belajar mengajar di sekolah itu agar baik, maka kami berkomitmen adanya kerjasama dari seluruh yang ada di sekolah ini. Mungkin pemecahan untuk kali ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.